Selamat pagi, hari ini kita bertemu lagi di dalam mata kuliah bermain dan permainan. Kita akan mencoba membahas tentang pembelajaran di taman kanak-kanak dan juga lingkungan belajar dan bermain bagi anak-anak usia dini. Di awal, kita sudah menyepakati bahwa di dalam sebuah setting pembelajaran, bermain merupakan sebuah strategi yang paling jitu yang biasa digunakan di dalam pembelajaran untuk anak-anak usia dini. Maka dari itu, kita harus mengelola setting pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak usia dini. Pertama, kita harus melihat perkembangan pada masa ini akan berjalan dengan sangat pesat. Kita melihat pada anak-anak usia dini, perkembangan mereka berjalan dengan sangat pesat, sehingga membutuhkan stimulasi dan rangsangan yang tepat bagi perkembangan aspek yang ada di dalam diri mereka. Yang kedua, ketika diberi stimulasi ataupun rangsangan, terutama rangsangan yang tepat, maka perkembangan mereka akan menjadi lebih optimal dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan rangsangan secara tepat. Lalu, masa kanak-kanak merupakan bagian di dalam mempersiapkan masa depan mereka. Ketika kita memberikan simulasi yang tepat melalui setiap kegiatan bermain yang kita rancangkan, maka setiap rangsangan itu akan mempersiapkan mereka untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kita melihat karakteristik pembelajaran di TK. Yang pertama adalah belajar melalui interaksi dengan alat permainan dan perlengkapan serta dengan manusia. Nah, di TK kita harus tahu bahwa setting pembelajaran yang dilakukan itu membutuhkan berbagai macam media yang akan menjadi perantara antara kita dengan siswa kita. Dan media itu bisa berupa sebuah alat permainan edukatif seperti yang telah kita bahas di materi yang sebelumnya. Maka alat permainan dan perlengkapan serta manusia di sini berarti adalah guru, itu sangat menunjang di dalam proses pembelajaran di TK. Yang kedua, bermain adalah cara yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan anak setiap aspek perkembangan di dalam diri mereka. Yang ketiga adalah anak belajar dari teman sebayanya. Mereka akan belajar dari peer group atau teman sebayanya. Mereka sangat senang ketika mereka bisa berbelajar di dalam sebuah kelompok-kelompok kecil, karena ada banyak hal yang bisa mereka pelajari antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, mereka akan belajar dengan menggunakan seluruh panca inderanya. Di awal, pada diri anak-anak usia dini, yang lebih berkembang atau menunjang perkembangan mereka adalah panca indera mereka. Maka setting indrawi mereka itu dibuat memang sangat peka. Pada anak-anak usia dini, panca indera mereka sangat peka, baik itu secara penglihatan, pendengaran, perabaan, perasa, itu semua menjadi sangat peka pada usia-usia awal. Sehingga panca indera mereka akan memudahkan mereka untuk mendapatkan segala macam informasi yang bisa mereka dapatkan dan mereka olah di dalam kognitif mereka. Yang kelima adalah kebutuhan anak di dalam pembelajaran. Kita melihat kebutuhan anak itu sangat banyak. Paling tidak secara umum ada kebutuhan secara fisik dan kebutuhan secara psikis. Secara fisik, secara kasat mata, paling tidak secara material. Ya, bagaimana mereka butuh untuk istirahat, makan. Maka di dalam setting pembelajaran kita juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk beristirahat dan makan serta minum. Tetapi kebutuhan secara psikis itu berkaitan dengan proses mental mereka. Nah, di sini kita sebagai guru harus memahami setiap kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Yang keenam adalah kematangan anak. Nah, kematangan di sini berasal dari proses latihan dan belajar. Nah, maka dari itu, di dalam menggunakan
alat-alat permainan, maka kita harus menyesuaikan dengan tahapan perkembangan mereka. Nah, di dalam proses pembelajaran, kita harapkan itu akan membantu mereka untuk mematangkan setiap proses yang ada di dalam diri mereka. Diharapkan kematangan ini akan sangat berhubungan juga dengan kesiapan mereka atau readiness mereka di dalam belajar. Anak belajar dengan kecepatan yang tidak sama, ya, ada anak yang cepat menangkap, ada anak yang sedikit lamban untuk menangkap sebuah pembelajaran. Walaupun usianya terkadang hampir sama, tetapi perkembangan mereka, kesiapan mereka, kematangan mereka belum tentu sama. Peran orang lain di sekitar anak juga sangat mempengaruhi, karena lingkungan ataupun setting orang lain yang ada di dalam lingkungan mereka itu sebagai significant others yang sangat mempengaruhi setiap tumbuh kembang anak-anak. Yang kesembilan, anak-anak memiliki gaya belajar yang unik. Mereka belajar dengan learning by doing, learning by discovery, dengan bereksplorasi, dan learning by playing. Nah, di sini gaya belajar mereka paling tidak ada 3 macam, yaitu secara audio, visual, dan kinestetik. Maka kita bisa memetakan dan membuat rata-rata kira-kira anak-anak di kelas kita lebih banyak yang audio, visual, atau yang kinestetik. Bahkan bisa jadi gabungan antara kedua atau ketiga gaya belajar tersebut. Strategi pembelajaran, kita melihat tujuan pembelajaran di TK. Yang pertama adalah melibatkan dan mengaktifkan anak, ya. Kita harapkan semua anak itu bisa terlibat secara aktif di dalam setiap proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru, kita tidak mengharapkan anak-anak kita pasif, tetapi dengan mereka aktif, diharapkan mereka pun bisa memaknai setiap kegiatan dan proses belajar mereka. Dan dari situlah mereka akan mendapatkan informasi yang terkait dengan setiap proses pembelajaran, setiap konsep yang akan mereka pelajari, dan mereka olah di dalam sistem mental mereka. Yang kedua, diharapkan adanya perubahan perilaku ke arah perilaku yang lebih positif. Nah, di sini perubahan perilaku, ketika kita ingin melakukan perubahan perilaku, kita harus konsisten di dalam melaksanakan atau menerapkan perubahan perilaku di dalam diri anak. Ya, contohnya ada anak-anak yang tidak bisa bersabar ketika harus bermain bersama, dia cenderung untuk merebut mainan temannya. Maka kita bisa awali dengan memanggil namanya dan mengingatkan dia. Lalu ketika memang hal itu juga tidak mempan, kita bisa lakukan prosedur denda dengan mengurangi nilai atau mengurangi poin yang telah dia kumpulkan selama ini. Nah, perubahan perilaku yang ke arah positif ini akan terbentuk di dalam keseharian mereka melalui aktivitas bermain juga. Maka di dalam sebuah aktivitas bermain kita bisa menerapkan beberapa nilai dan perilaku yang akan kita bangun di dalam diri mereka. Yang ketiga, pembelajaran yang merangsang dan menantang. Ya, kita harus menciptakan sebuah pembelajaran yang memberikan stimulasi bagi anak. Di awal tadi kita sudah melihat bahwa setiap anak yang mendapat rangsangan yang baik dan yang tepat akan optimal di dalam perkembangan setiap aspek perkembangannya, dan juga harus menantang. Maka kita bisa memberikan tantangan-tantangan atau challenge yang akan merangsang perkembangan setiap peserta didik kita. Nah, kita lihat strategi dan prosedur pembelajaran. Ya, ada kegiatan yang bersifat eksploratori. Nah, kegiatan eksploratori ini adalah sebuah kegiatan yang membuat anak untuk mampu mengeksplor lingkungan dan dirinya sendiri. Ya, sebagai contoh, kita mengajak anak untuk mengamati sebuah benda. Ini bisa kita lakukan di dalam kelas. Misalnya, kita mau melakukan
pembelajaran dengan tema buah-buahan, kita bawa buah jeruk. Maka kita bawa buah jeruk ke dalam kelas, kita minta mereka untuk mengamati. Maka mereka akan menggali pengetahuan tentang buah jeruk. Kita bagi mereka dalam setting kelompok-kelompok kecil. Kita bagikan buah jeruk, ada beberapa macam buah jeruk, lalu kita minta mereka untuk membedakan dan merasakan secara langsung, mulai dari mengamati, melihat tekstur kulitnya dan merasakan. Dan di situ nanti mereka akan menggali pengetahuan melalui buah jeruk tersebut. Itulah kegiatan eksploratory. Yang kedua adalah problem solving atau pemecahan masalah. Ya, ini bisa saja kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ya, pemecahan masalah kita berikan tantangan-tantangan bagi mereka. Sebagai contoh, misalnya kita beri tantangan buat mereka dengan bermain puzzle, ya, membentuk sebuah bentuk dari plastisin. Nah, itu kita memberikan tantangan, ya. Coba anak-anak kalian bentuk buah jeruk dari plastisin ini. Maka itu akan menantang mereka, ya, membuat mereka untuk memecahkan setiap masalah, yaitu bagaimana caranya membuat bentuk dari plastisin, yaitu bentuk buah jeruk. Belajar kooperatif. Nah, di sini karena kita tadi sudah sepakat bahwa kita melalui pembelajaran itu ingin melibatkan anak secara aktif, maka kita bisa berbagi peran dengan anak, ya, membuat anak lebih kooperatif di dalam sebuah pembelajaran. Ya, kita sebagai guru menjadi fasilitator dan mediator. Nah, anak-anak akan berperan dan berfungsi sebagai pembelajar. Nah, di sini kita memberikan stimulasi atau rangsangan dengan melalui setiap kegiatan belajar dan bermain ataupun media bermain edukatif yang kita siapkan bagi mereka. Maka mereka berperan untuk menggunakannya. Dan di dalam satu kelompok kita pun bisa membagi peran bagi setiap anak-anak yang ada di dalam satu kelompok. Setelah itu, jangan lupa kita lakukan refleksi untuk mengetahui bagaimana mereka memaknai proses pembelajaran kooperatif yang telah mereka laksanakan. Lalu yang keempat adalah melakukan penemuan secara terbimbing. Nah, penemuan secara terbimbing ini bisa kita lakukan melalui setiap kegiatan eksperimen yang kita lakukan di kelas. Misalnya, kita mau eksperimen membuat jembatan warna. Maka kita sediakan gelas aqua, pewarna, air, tisu. Nah, di situ mereka akan mengamati, bereksperimen, melakukan penemuan-penemuan. Berarti air itu bisa berjalan, gitu ya, dari satu gelas ke gelas yang lain sampai pada gelas yang terakhir. Lalu jangan lupa juga membiasakan anak-anak untuk melakukan prosedur pembelajaran secara diskusi, ya. Ketika mereka mengamati, mereka bisa diskusikan, kita ajak mereka, misalnya kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Coba kalian perhatikan setiap gelas-gelas yang sudah terisi dengan warna, dan kita beri tisu, apa yang terjadi di sana. Nah, itu biarkan mereka untuk melakukan diskusi dan juga demonstrasi. Nah, berikanlah contoh, ya, secara demonstrasi, maka mereka akan mengamati. Setelah mereka mengamati, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk berpraktek mencoba. Strategi pembelajaran di sini kita anggap bahwa bermain sebagai sebuah strategi. Ada yang namanya bermain bebas. Nah, berdasarkan konsep dari seorang tokoh yang bernama J.J. Rousseau, bahwa anak punya kebebasan untuk memilih yang akan mereka pelajari. Bermain karena ingin sebuah kebebasan. Ya, di dalam sebuah kegiatan, misalnya di dalam satu hari kita menyiapkan 3 densitas atau 3 kegiatan. Maka kita bisa membagi mereka di dalam 3 kelompok dan mereka nanti bisa secara acak menentukan sendiri kegiatan mana yang akan mereka lakukan terlebih dahulu, ya. Nah, free play di sini diharapkan akan mendasari yang namanya discovery learning. Ya, ketika mereka melaksanakan bermain dengan bebas, ada banyak hal yang akan mereka pelajari. Anak-anak akan bebas menentukan proses pembelajaran yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan capaian perkembangan.
yang telah ditentukan oleh guru. Maka di sini ketika mereka bebas memilih kegiatan, mereka bebas bermain sambil belajar, diharapkan mereka akan lebih mudah memaknai setiap kegiatan. Lalu, strategi pendekatan area, konsep dasar tentang area. Area kegiatan memberikan serangkaian pengalaman belajar bagi anak. Ya, kalau setting area dalam satu kelas, kita menentukan berbagai macam area yang ada di dalam satu kelas. Area balok, area seni, itu area bahasa, dan lain sebagainya. Nah, setiap area akan memberikan serangkaian pengalaman belajar pada anak, lalu memberikan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Maka di setiap area ada setiap aspek perkembangan yang mendominasi untuk dikembangkan. Misalnya aspek bahasa, berarti lebih mengembangkan atau menstimulasi aspek bahasa dengan membaca buku, membaca puisi, dan lain sebagainya, bermain peran gitu ya. Aspek kognitif dengan area balok, nah itu merangsang kognitif mereka, menekankan pada keinginan anak atau keingintahuan anak yang besar secara alamiah. Maka karena anak-anak itu memiliki pengetahuan, rasa ingin tahu yang cukup besar, maka kita harus mewadahi rasa ingin tahu mereka secara alamiah. Memberikan kesempatan bagi mereka untuk bereksperimen akan mewadahi rasa ingin tahu mereka. Implementasi dari pembelajaran secara area, yaitu tetapkan area yang dibutuhkan secara realistis, ya, secara nyata, serta peralatan yang dibutuhkan pada masing-masing area. Misalnya pada area untuk kognitif, kita menggunakan area balok. Berarti yang kita butuhkan adalah permainan-permainan yang bersifat rancang bangun, ya. Kalau balok berarti menggunakan balok-balok, bisa yang berwarna, bisa yang berwarna natural. Nah, area keluarga misalnya di situ ada boneka-boneka tangan atau hand puppet yang bisa digunakan untuk bermain peran. Misalnya area bahasa ada perpustakaan mini gitu ya, area seni ada kolintang-kolintang mini, alat-alat musik mini. Misalnya kita bisa membuat alat musik melalui bahan-bahan yang bekas dari kaleng susu, atau mungkin dari botol aqua kita isi dengan biji-bijian sehingga mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu. Nah, itu bisa merangsang mereka. Harus ada petunjuk yang jelas tentang tiap area yang dimasuki dan ditinggalkan oleh anak. Jadi ketika anak itu melakukan kegiatan bermain sambil belajar di sebuah area, harus ada petunjuk yang jelas. Misalnya di area bahasa, kita berikan peraturan. Kalau masuk di area bahasa, berarti apa yang mereka lakukan? Memilih satu buku, duduk, membaca dengan didampingi oleh seorang guru di sana. Lalu mereka bisa menceritakan kembali dari cerita yang telah mereka baca. Nah, itu adalah bahwa di setiap area yang dimaksud kita harus memberikan SOP-nya. Jadi di masing-masing area yang penting adalah ada SOP. Ketika saya masuk di area tersebut, apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti lama-kelamaan anak itu akan terbiasa. Oh, kalau saya masuk di area bahasa berarti saya harus membaca buku, atau mungkin menghafalkan puisi-puisi pendek. Setelah itu saya harus menceritakan kembali. Baru setelah itu saya bisa meninggalkan area bahasa tersebut. Jadi tidak hanya sekedar mereka melakukan kegiatan dengan sia-sia. Guru harus menyiapkan tanda area. Jadi kita bisa memberikan tanda area. Kita tuliskan area bahasa dengan kasih gambaran buku. Memberikan simbol-simbol tertentu ya. Tadi kalau area bahasa berarti buku. Kalau area kognitif misalnya kita berikan gambar balok. Nah, di situ adalah simbol-simbol yang bisa memberikan tanda bagi mereka. Ya, di dalam slide itu saya memberikan contoh ya untuk setting kelas area. Jadi di dalam setting kelas area itu di bagian tengah kita bisa taruh karpet untuk circle time di awal. Oke.
Di dalam strategi pembelajaran, kita harus menerapkan adanya peraturan-peraturan yang membantu proses pembelajaran kita menjadi lebih jelas. Walaupun kalau kita lihat belajar sambil bermain, ya, mereka menerapkan kegiatan-kegiatan bermain, tetapi tetap harus ada peraturan yang jelas. Nah, oleh karena itu, pada setiap area harus ada peraturan yang jelas agar setiap anak dapat belajar mematuhi setiap peraturan yang ada di masing-masing area dengan baik. Pengembangan kognitif di dalam area kegiatan pada tiap area akan digunakan untuk mengembangkan aspek kognitif di dalam diri anak. Ya, tidak hanya kognitif, bahasa, seni, nilai agama dan moral itu akan kita kembangkan. Strategi pengembangan minat dan baca ini bisa kita gunakan pada area bahasa. Strategi pengembangan sosial emosional bisa kita gunakan melalui area bermain peran. Ya, di situ kita melihat reaksi emosi yang wajar ketika mereka melakukan setiap kegiatan bermain di masing-masing area. Nah, prosedur pembelajaran di sini, maka lingkungan anak akan sangat kaya dengan pengalaman belajar, terutama ketika mereka sedang belajar. Ada banyak hal yang dapat mereka jadikan sebagai sebuah pengalaman yang akan mereka pelajari bersama di dalam sebuah setting lingkungan belajar. Nah, di sini guru harus melakukan beberapa hal di dalam penyiapan lingkungan belajar. Yang pertama, marilah kita menjembatani pengalaman-pengalaman anak, sehingga ketika kita jembatani, anak akan lebih mudah untuk menyusun konsep-konsep di dalam proses mentalnya. Yang kedua adalah, marilah kita menyiapkan setiap rancangan kegiatan yang bermakna dengan alat-alat perlengkapan yang sesuai di dalam setiap rancangan kegiatan. Ya, nah, rancangan kegiatan ini sesuaikanlah dengan kurikulum, tema, dan kita sediakan alat-alat yang menunjang bagi setiap kegiatan. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan serta waktu yang cukup bagi mereka untuk berinteraksi secara aktif dengan kegiatan serta alat-alat yang kita telah sediakan. Kalau tadi kita sudah menyediakan rancangannya, lalu setting kegiatannya, setting lingkungannya, alat dan permainannya, berarti berikanlah waktu yang cukup bagi mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan, dengan alat dan media yang ada. Lalu ada beberapa prosedur di dalam pembelajaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bertanya. Ya, di dalam proses pembelajaran akan sangat penting ketika kita memberikan kesempatan bagi anak untuk merespon setiap kegiatan pembelajaran melalui pertanyaan-pertanyaan. Ya, melalui pertanyaan yang mereka ajukan, kita bisa mengukur tingkat pemahaman setiap konsep yang mereka pelajari. Ya, nah, di sini contohnya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai pemandu atau guidance question. Ya, seperti buah apakah ini? Apakah kalian pernah melihat benda ini sebelumnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, atau misalnya sedang apakah atau apa yang dilakukan oleh Andi di dalam cerita tadi, maka ini akan membuat anak untuk terangsang. Yang kedua adalah memberikan penjelasan. Ya, kalau tadi dengan memberikan guest question atau pertanyaan-pertanyaan memandu, yang kedua adalah menjelaskan. Pemberian penjelasan harusnya dengan kata-kata yang mudah dipahami, kata-kata yang sederhana. Nah, itu karena tingkat kognitif yang dimiliki oleh anak itu masih pada tingkat kognitif yang rendah, dalam artian mereka masih pada masa praoperasional menurut Piaget. Maka kita harus menyediakan simbol, menyediakan visualisasi tertentu, sehingga anak itu tertarik dan mudah untuk mengingatnya. Contohnya, menjelaskan tentang tema buah, maka sebaiknya kita menyediakan buah aslinya, paling tidak gambar yang menyerupai buah aslinya. Nah, ini akan membuat anak-anak akan lebih mudah ketika kita melakukan metode pembelajaran secara kontekstual. Yang ketiga adalah menunjuk anak yang lain. Nah, dalam arti adalah misalnya kita menunjuk satu anak untuk memberi contoh di depan kelas gitu ya, bagaimana caranya dia menggambar buah misalnya. Nah, di sini dengan adanya anak yang memberikan contoh di depan, maka yang lain akan lebih mudah untuk memahami, karena bagi anak akan lebih mudah memahami ketika ada contoh secara langsung, terutama dari temannya.
harapannya anak akan lebih mudah untuk mengingat. Yang keempat adalah menambah alat. Nah, menambah alat di sini tidak usah menambah alat-alat yang bersifat mahal atau dengan harga yang mahal, yang bagus dan lain sebagainya, tetapi paling tidak sesuaikanlah setiap media dan alat yang kita butuhkan di dalam proses pembelajaran. Ya, untuk bermain sosiodrama paling tidak ada hand puppet. Ya, bermain pasir ada pasir atau bak pasir, atau kita bisa gunakan kinetic sand. Yang kelima, memberikan saran, ya, memberikan evaluasi. Di dalam sebuah proses pembelajaran, kita bisa memberikan saran-saran yang berguna bagi anak di dalam sebuah proses ataupun kegiatan bermain sambil belajar, ya. Selain tadi kita berikan peraturan bagi mereka, tetapi kita juga bisa memberikan saran-saran bagi mereka sebelum mereka melaksanakan proses kegiatan bermain dan sesudahnya. Nah, membuat anak untuk selalu aktif, ya, seperti tadi tujuan kita bahwa kita ingin anak itu aktif, maka kita harus merancang kegiatan sehingga anak pun ikut berperan di dalam pembelajaran tersebut, ya. Jangan lupa pembelajaran yang aktif itu akan melibatkan anak. Maka sebenarnya kita bisa membuat mereka untuk bergiliran secara aktif berperan di dalam sebuah proses pembelajaran. Oke, ini tentang materi bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran di TK yang membuat anak-anak itu termotivasi melalui proses kegiatan belajar sambil bermain. Kita akan melihat untuk setting lingkungan di dalam proses pembelajaran. Nah, setting lingkungan di sini kita melihat prinsip pengaturan lingkungan belajar sambil bermain. Yang pertama adalah sesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Ya, kalau itu kelas KB berarti biasanya usia 2-3 tahun. Berarti harus disesuaikan. Berarti kegiatan-kegiatan yang merangsang fisik motorik mereka, melatih keseimbangan dan lain sebagainya. Kalau anak usia 4-5 tahun, 5-6 tahun, nah itu seluruh aspek perkembangan harus memang wajib kita kembangkan dan sesuaikan. Ya, yang kedua adalah situasi perkembangan anak. Kita harus melihat bagaimana kebutuhan anak, situasi perkembangan anak yang ada pada kelas kita. Nah, di sini kita harus melihat semacam apa karakteristik perkembangan anak-anak yang ada di kelas kita. Memang kita tidak bisa mengharapkan karakteristiknya sama semua, karena anak-anak itu unik. Oleh karena itu di awal kita harus melakukan screening, ya. Bahkan sebenarnya setiap minggu, setiap bulan kita harus rutin melakukan screening bagaimana progres perkembangan, aspek perkembangan yang ada di dalam diri mereka. Menghindarkan anak untuk cedera, ya. Setting lingkungan yang baik adalah yang tidak membahayakan anak, tidak ada sudut tajam, tidak ada benda-benda tajam dan lain sebagainya. Maka biasanya di kelas-kelas TK itu kita lindungi dinding dengan evamet atau benda-benda yang bersifat lentur. Informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Nah, kita membutuhkan informasi-informasi yang terkait dengan anak. Oleh karena itu, biasanya di awal kita minta orang tua untuk memberikan informasi yang lengkap terkait dengan tumbuh kembang anak. Yang kelima adalah kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Nah, setiap kegiatan yang kita rancang nantinya harus sesuai dengan tuntutan capaian pembelajaran yang akan kita capai, indikator-indikator perkembangan yang akan kita kembangkan di dalam diri anak. Nah, perencanaan lingkungan belajar dengan bermain di TK, yang pertama adalah perencanaan harian melalui RPPH yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum, dengan tema-tema dan subtema yang ada. Ya, lalu kesehatan dan keamanan, ya. Nah, di sini kesehatan dan keamanan, maka kita harus membersihkan lingkungan kelas kita, menjaga agar tetap bersih, tetap paling tidak aman, bersih, tidak ada kotoran di sana sini, ya. Ketika ada kotoran langsung kita bersihkan. Dan kita ajak mereka untuk tetap menjaga kebersihan kelas, contohnya
Setelah mereka istirahat makan, mereka kita ajarin untuk membersihkan meja mereka masing-masing. Walaupun nanti akhirnya tetap kita yang membantu membersihkan, tetapi paling tidak mereka bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas. Keindahan, ya, penataan di kelas kita harus menjaga agar nilai estetika itu tetap terjadi, tidak menaruh benda sembarangan. Ketika mereka habis menggunakan alat permainan, ajarkan mereka untuk mengembalikan pada tempatnya agar tatanan keindahan itu tetap terjaga. Berikanlah informasi-informasi di kelas, misalnya seperti adanya peraturan kelas, lalu absensi, presensi gitu ya, lalu setiap hal-hal yang mungkin poin-poin di kelas itu yang bisa kita berikan informasi kepada mereka sehingga mereka tetap termotivasi dan terpacu, dan stimulasi yang tepat melalui tentunya setiap rancangan kegiatan yang telah kita tentukan. Nah, ini di sini kita akan melihat bahwa setiap pembelajaran di TK itu akan memberikan rangsangan bagi anak-anak. Oleh karena itu, sediakanlah setiap rancangan kegiatan yang memberikan stimulasi yang tepat bagi mereka. Ya, kalau tadi kita ingin anak-anak itu aktif, maka libatkanlah mereka. Ya, gunakanlah metode pembelajaran atau metode pengajaran yang membuat anak-anak itu termotivasi, tidak membuat mereka menjadi pasif. Oke. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar untuk membuat setting lingkungan pembelajaran baik indoor maupun outdoor. Nah, nanti kita akan mencoba untuk melihat beberapa setting lingkungan indoor dan outdoor yang menarik yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran bagi anak-anak usia dini. Oke. Nah, demikian video ini. Saya harapkan melalui video ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana proses pembelajaran di TK dan juga lingkungan pembelajaran yang baik bagi anak-anak usia dini. Selamat belajar. Saya harapkan video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi.